Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan unboxing sekaligus hands-on sedikit sebuah smartphone yang biasanya branding image-nya smartphone ini flagship killer. Cuman akhir-akhir ini karena harganya udah nyenggol atau tipis-tipis dengan the real flagship, jadi dia sudah bukan flagship killer lagi, tapi udah beneran the real flagship. Dan smartphone yang satu ini juga banyak dipuji-puji oleh tekstuber luar. Jadi saya penasaran apakah sebagus itu. Langsung aja kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja ya. Kalau kalian ngikutin Poco F2 Pro kemarin ya, ini nggak ada plastiknya karena memang sepertinya dari pihak Bea Cukai itu sudah dibongkar karena saya sudah beberapa kali unboxing produk yang saya beli dari luar negeri terutama AliExpress, memang datangnya itu plastiknya udah kebuka. Jadi memang kebijakannya, jadi saya nggak nyalain, saya juga nggak sakit hati karena memang kebijakannya seperti itu. Dan perkenalkan, ini adalah OnePlus 8 Pro yang boxnya kayak box roti ya, bukan kayak boxnya handphone, karena dia memanjang seperti ini. Kayak boxnya sepatu mungkin roti sih ya, lebih bener ya. Kemudian kalau dari packaging dia warnanya oranye dan di sini cuman ada huruf 8 seperti itu. Nggak ada gambar HP-nya dan di sini ada logo OnePlus. Nah, OnePlus 8 berarti di total 9. Nggak lucu sih ya. Dan di sini ada tulisan OnePlus 8 Pro. Nah, ini kayaknya versi Cina ya, karena di sini tulisannya itu only for sale and warranty in mainland China. Nah, jadi ini versi Cinanya. Jadi kalau kalian beli ini udah dipastikan gak ada garansinya di Indonesia. Jadi kalian harus bawa ke Cina mungkin atau titip ke sellernya. Yang menurut saya sekali lagi kalau misalkan beli handphone, mending beli handphone di luar negeri yang garansi resmi aja. Ini itu cuman ya karena saya penasaran aja, karena juga katanya ya kameranya OnePlus 8 ini di ban di Cina sana karena dia melanggar privacy. Jadi dia bisa tembus pandang gitu. Dan ini adalah yang varian 12 GB dengan ROM 256 GB. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Walaupun nggak ada plastiknya nggak masalah. Aduh, agak susah ya. Nah, jadi di boxnya saya heran karena memanjang, isinya dapat apa aja ya. Jadi pertama ada handphonenya sendiri, tentunya kita taruh di sini dulu seperti biasa. Kemudian di sini ada never surrender, jadi never settle, sorry, bukan be yourself and never surrender, tapi never settle. Nah, kemudian di sini kayaknya ada sesuatu nih di bagian dalamnya ini. Oh ya, ada SIM card ejectornya jatuh. Jadi ini. Nah, di sini, waduh, saya nggak tahu artinya lagi. Ini ada beberapa kitab administrasi yang full bahasa Cina, jadi nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Bahasa Cina semua yang panjang-panjang seperti ini. Ini SIM cardnya harusnya di sini, tapi kok jatuh ya? Harusnya di sini, tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai aja. Kemudian ini bisa dikletek nggak? Nggak bisa. Kemudian juga ada beberapa stiker. Ini stiker. Jadi OnePlus never settle, so smooth never settle. Wah, harusnya kalau misalkan OnePlus mau masuk Indonesia ya, diganti. Tagline-nya bukan never settle. Itu tadi, be yourself and never surrender. Pasti laku keras. Oke, sekarang, wow. Kalau saya sih nggak mungkin saya pakai ya, karena saya suka yang polos-polos dan nggak mungkin saya pakai di OnePlus 8 Pro ini. Karena kalau dari segi nominal udah hampir 17 juta seperti ini, pasti saya belikan case yang bagus. Biar nggak gampang lecet. Kemudian di sini ada kabel nih. Kabelnya Type-C dan warnanya khas OnePlus, jadi warna merah. Saya pernah review dulu yang OnePlus 5 ya, dan warnanya juga merah seperti ini. Dan kenapa banyak orang suka OnePlus kalau saya baca di forum? Karena saya jujur aja saya cuman pernah pakai OnePlus 5 dan juga kedua adalah OnePlus 8 Pro ini. Katanya sih karena Oxygen OS-nya itu enak banget. Cuman kemarin di OnePlus 5 saya nggak merasakan enak karena saya merasakan yaitu stok Android, jadi nggak ada perbedaan yang menurut saya gimana gitu. Kemudian di sini ada adapternya udah pasti ya, gepeng seperti ini karena bukan untuk ditujukan di pasar Indonesia. Dan di sini warna merah nih, USB-nya warna merah.
Untuk chargingnya maksimal outputnya 5 volt 6 ampere, 5 kali 6 berarti 30 watt. Oke, kemudian kita dapat apa lagi? Nggak ada. Udah ya, nggak ada earphone juga, nggak ada. Oke, jadi ini kita rapikan dulu. Oke, jadi ini adalah handphonenya guys. Seperti ini, langsung aja kita kletekin ya. Dan seperti biasa kletekinnya harus pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau misalkan dijual lagi, itu biar harganya nggak terlalu turun jauh. Dan kalau kena tangan saya ya, tangan saya ini gampang banget basah. Jadi kita lihat bagian belakangnya, set. Nah langsung kan, langsung ada sidik jari seperti ini. Ya oke lah, tak masalah. Oke, mungkin kita bahas dulu desainnya sebelum kita aktifkan dan kita pakai kartu SIM card Indonesia. Oh sorry, di sini ada kayak bea cukainya rokok ya. Jadi kalau kalian beli rokok itu pasti ada stikernya seperti ini. Jadi ini kita kletek dulu. Ini triknya kalau misalkan kalian beli HP baru, biar kalau dijual lagi itu harganya lumayan, nggak terlalu jatuh banyak gitu. Nah jadi kita taruh di sini untuk yang IMEI dan juga itu kayaknya stiker tembakau. Di bagian belakangnya ini juga udah kerasa kalau dia flagship banget, bukan flagship killer lagi, karena di bagian belakangnya udah pakai kaca. Oh nggak terlalu ya, nggak terlalu ngecap fingerprint sih dia. Jadi kayak ada lapisan coating tambahan gitu. Di bagian belakangnya ini dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Di bagian depannya juga langsung kotor seperti ini. Di bagian depannya dia juga pakai Corning Gorilla Glass 5 yang kayaknya kalau kalian lihat di bagian layarnya ini juga ada screen guard ya. Jadi kita bisa kletek ini tapi nggak usah dikletek biar lebih aman aja. Cuman screen guardnya nggak nyambung sampai ke edge sini ya. Jadi nggak sampai ke edge, cuman sampai di pojokannya seperti ini. Oke, kemudian di bagian atasnya coba kita lihat. Di bagian atasnya sini ada antena, 2 antena. Di bagian kanannya ini ada seperti di OnePlus 5, jadi untuk tombol silent. Kemudian ada tombol lock dan off. Di bagian bawahnya terdapat slot SIM card. Kemudian konektor Type-C, speaker, mic lagi, antena lagi. Di bagian kiri ada Oke, di bagian kiri ini ada volume up and down. Dan kalau kalian lihat ya, kelihatan banget kan ya, ini kamera bump-nya tebal banget. Nah, biasanya smartphone yang memiliki kamera bump setebal ini, itu biasanya kameranya gigi banget. Oke, jadi sudah selesai kita aktivasi dan menurut saya nggak ada bloatware yang mengganggu banget ya. Kalau di OnePlus ini adanya cuma Netflix aja dan ada beberapa aplikasi OnePlus seperti Community, File Manager, Game Space, Setting, Weather, dan lain-lain. Tapi nggak ada kayak yang bloatware kayak, karena ketika di unboxing Poco Phone F2 Pro kemarin bloatware-nya lumayan, ada Lazada, ada banyak banget lah. Cuman kalau ini dikit banget. Dan gila 120 Hz, BTW layarnya ini 120 Hz dan ini udah kerasa smooth banget sih ya. Dan banyak orang yang suka dengan Oxygen OS-nya. Nah, saya udah pernah review Meizu, kemudian Sony Xperia, itu mirip-mirip kayak gini karena dia pakai Android stock. Cuman emang smooth sih ya Oxygen OS-nya ini, apalagi ini udah versi terbaru yang sayang banget menurut saya karena dia udah pakai versi terbaru. Kenapa? Karena salah satu alasan saya beli OnePlus 8 Pro ini karena saya pengen nyobain fitur yang bisa tembus pandang. Jadi ada filter yang namanya Photochrome, Color Photochrome kalau nggak salah, itu ada di OnePlus 8 Pro, cuman dia udah di-ban. Nah, filternya kalau kalian lihat di bagian sini udah nggak ada. Jadi filternya sekarang cuman ini aja. Jadi cuman ada original, kemudian mid, vivid, dan black and white seperti ini. Nah, untuk fitur-fitur yang lagi rame dulu dibicarakan oleh tekstuber luar ya, itu karena dia punya filter Photochrome di mana dia bisa tembus pandang. Wah, sayang banget ya. Mungkin nanti kita bisa custom gimana biar bisa membalikkan fitur tersebut karena OnePlus ini punya fitur yang menurut saya keren banget yaitu community, di mana komunitasnya itu aktif banget, dari OnePlus-nya sendiri juga aktif banget. Jadi nanti di reviewnya kita coba ya. Mungkin sekarang kita bahas dulu dari segi kameranya. Jadi untuk kamera belakangnya sudah memiliki quad kamera, kebanyakan flagship sekarang ya. Cuman OnePlus 8 ini nggak memiliki megapiksel yang sampai 108 gitu nggak. Dia cuma memiliki 48 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel telephoto, 48 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel lensa depth.
Untuk videonya juga masih belum support dengan 8K, cuman sampai 4K aja. Dan untuk selfie kameranya yang kecil aja seperti jerawat di pojok ini, yang jujur kalau saya pribadi suka yang seperti ini karena layarnya lebih kerasa lega. Mungkin kalau pop up bakalan lebih keren lagi ya, cuman nggak pop up nggak masalah, tapi nggak terlalu mengganggu gitu di layar, dan dia memiliki resolusi 16 megapiksel. Kemudian kalau untuk spesifikasi layarnya ini, dia sudah memiliki refresh rate 120 Hz dengan fitur HDR10 Plus, Corning Gorilla Glass 5 dengan dimensi yang juga gede banget, 6,78 inch dengan screen body to rasionya 90,8% aja. Jadi makanya ada edge di sini ya. Jadi dia bener-bener frameless banget, udah bisa dibilang fleksibel banget. Dia juga udah memiliki sertifikasi IP68 dan udah banyak reviewer luar yang bilang kalau OnePlus 8 Pro ini adalah Android terbaik di 2020. Jadi walaupun gelarnya naik kelas ya, bukan flagship killer lagi, tapi udah naik Android flagship terbaik 2020. Kalau dari saya sih saya belum bisa ngasih pendapat karena ini cuma unboxing dan hands on. Tapi kalau untuk first impresi saya, pegangannya enak banget ya, karena finishingnya di bagian belakang ini sama sekali nggak nempel fingerprint pertama, dan dia ada kayak semacam coating, jadi kayak keset, nggak licin sama sekali. Buat kalian yang tanya, tadi udah saya bahas belum ya, untuk SIM cardnya bisa, sekali lagi kalau kalian beli dari ekspedisi luar dan melalui Bea Cukai itu nanti bakalan diregistrasikan langsung sama pihak Bea Cukai. Nah kalau kalian lihat di sini, ini udah ada Indosat Ooredoo, dan di sini juga sinyalnya mana nih? Nah ini di pojokannya juga sudah 4G. Oke, sekarang kita lanjut ke quick settingnya. Quick settingnya ada apa aja? Untuk OnePlus ini quick settingnya ada flashlight, airplane, night mode. Night mode ini bukan dark mode ya, jadi dia bakalan lebih menguning gitu layarnya, biar mata kita ini nggak terlalu capek kalau misalkan lihat layar. Cuman jujur aja saya nggak pernah pakai karena nggak enak aja kalau layarnya terlalu nguning. Kemudian ada Zen Mode. Zen Mode ini adalah mode kalau misalkan ini kita aktifkan, HP-nya ini bakalan nggak bisa diapa-apain, di lock aja nggak bisa selama periode yang ditentukan. Karena Zen Mode itu sama seperti kita dipaksa untuk tidak menggunakan handphone. Sebentar ya, kok menunya cuma sedikit. Nah ini ada, di sini ada invert color. Ini seperti di OnePlus 5 juga ada. Di sini juga ada VPN. Jadi VPN ini karena ini kan dijualnya di mainland Cina, dan di Cina sana harus pakai VPN kalau mau terhubung dengan Facebook, WhatsApp, intinya pakai dunia luar itu harus pakai VPN. Dan sekarang waktunya kita lihat untuk beberapa benchmarknya. Tadi sudah saya benchmark pakai Antutu pertama ya. Nah di Antutu ini saya pakai gaming mode on. Jadi aplikasi Antutunya saya taruh di game mode biar performanya itu biar lebih optimal gitulah. Cuman skornya masih kalah sama Nubia Red Magic 5G ya. Jadi Snapdragon 865 yang pernah saya review yang paling tinggi sekarang itu rekornya ada di Nubia Red Magic 5G dengan 601.000. Dan untuk detail skornya itu kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan kita rankingkan di software Antutu ini, OnePlus 8 Pro ini ada di peringkat, sebentar masih loading, 4. Nah, jadi dia ada di peringkat 4, di bawahnya OnePlus 8 Pro juga. Mungkin settingannya atau apa, cuman setahu saya OnePlus 8 ini tidak memiliki fitur seperti Huawei ya. Kalau Huawei itu kan punya battery performance, dimana kalau misal kita aktifkan dia bakalan boost banget. Cuman nantilah di reviewnya saya coba utak-utik lagi. Sekarang kita tes lagi untuk di Geekbench. Nah di Geekbench ini untuk performa single core-nya mendapatkan 903, multi core-nya 3221, dan di 3D Mark untuk OpenGL-nya mendapatkan 6738. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on dari OnePlus 8 Pro kali ini. Kesimpulannya kalau untuk first impresi yang paling saya suka ini adalah layarnya yang 120 Hz karena bener-bener kerasa smooth banget ya. Dan bagian belakangnya ini dipegang juga nggak ngecap fingerprint, dan finishing coatingnya yang agak keset-keset gimana gitu menurut saya juga enak. Nah digenggam dengan satu tangan, menariknya meskipun layarnya cukup lebar tapi dia cukup enak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi reviewnya, dan saya akan pindahkan. Jadi saya akan pindah aliran dari iPhone 11 Pro ini ke OnePlus 8. Karena kalau kalian ngikutin, saya memang lagi cari device yang bisa untuk melupakan kenyamanannya iOS
keekosisteman, kenyamanan ekosistem dari Apple. Jadi nanti kita lihat aja, saya juga udah pesen dan saya mau mention shout out dulu, terima kasih banyak kepada Om Diar dari Diarcom karena udah saya mau repotkan untuk beli Sony Xperia Mark II. Jadi nanti pilihannya antara OnePlus 8, Sony Xperia atau Huawei P40 Pro Plus yang namanya panjang banget itu. Dan jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.